Oke, Pak Budi mohon izin yang awali dulu dengan mengaturkan panggilan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, matur suwun iki Pak Budi sudah menunggu dari tadi nggih yang ke belakang sebentar. Pak Putu Gede Budi Argo. Saking napi Pak? Yang saking ya Mbang, negara. Oh negara. Oh iya Nggih, Mbak. Oh, nggih. oke. Nampak mungkin sering tiang Pak Ih, saking napi yang nih kok. yang BB Agung, Oh, BB Agung Baler nih. Balai Agung. Orang kota. Tiang di BB Ya. Agung sih. Tapi Banjar Balai Agung ya Mbang. Oh, Di nggih. Nggih, tiang apanya lahirnya di negara, tapi Nggih. asalnya di Palu Grogi nanti Pak. Untuk melakukan apa namanya praktik. Nggih. Di SMP di sekolah nanti Pak Yang ring SD nih. SD SD negeri 6 ya Mbang. SD Negeri 6 ya Pak. Bapak sampun Nggih. P3K PNS Wow, 3K tahun niki yang P3K. mengabdi. Nggih, ngabdi dari 2010 ampun. Oh gitu. Musuhnya Pak nggih. 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 Nggih, 9. kalau sudah siap Bapak, kita mulai saja Pak nggih. Nggih. Nggih, terus Pak yang izin off cam. Nggih. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, semoga selalu dalam keadaan baik. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dalam kegiatan belajar selalu dapat lindungan ide Sang Yang Widi Wase. Nah, untuk kali ini Bapak yang memimpin doa. Nah, sekarang anak-anak semua berdiri, tangan amustika renang. Berdoa mulai. Om Awitna Mastu Nama Sidam Om Sidirastu Dakastu Nama Suah. Ini sampun silahkan duduk nih. Nah, anak-anak pada hari ini Pak absen dulu nih. Ada yang tidak masuk pada hari ini anak-anak? Oh, semua hadir nih, bagus nih. Nah, Bapak lanjut menyanyikan lagu nasional. Sekarang anak-anak mau menyanyi apa? Oh, dari Sabang sampai Merauke. Nih, sekarang Bapak hitung nih. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Sampun. Nah, anak-anak, semangat hari ini harus semangat dalam belajarnya. Nah, untuk menambah semangat anak-anak dalam pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk semangat biar tambah semangat pembelajarannya. Oke, Bapak pandu nih. Tepuk semangat. 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 Nah, kalau sudah semangat ini, nih. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah, kalau sudah semua siap. Nah, perlengkapan alat tulis sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, nah anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, tahu enggak anak-anak, apa itu kitab suci agama Hindu? Ya, betul, betul. Tepuk tangan kita semua. Betul, Weda. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Nah, kalau anak-anak pernah enggak mendengar Bhagavad Gita? Nah, betul ya. Nah, tepuk tangan. Nah, berarti anak-anak sudah mengetahui kitab suci agama Hindu. Bagian kita pernah mendengar, di perpus wonten buku Bhagavad Gita. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti anak-anak mampu menjelaskan arti daripada Mahabharata. Nanti yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan intisari dari masing-masing parwa yang ada di dalam kitab Mahabharata. Nah, sekarang anak-anak tolong perhatikan baik-baik. Bapak akan
menayangkan video PowerPoint. Nih, perhatikan tolong baik-baik. Nah, tadi anak-anak sudah mengamati video dari Mahabharata. Nah, setelah tadi anak-anak sudah mengamati video yang sudah Bapak tunjukkan, nah apa saja yang ditunjukkan dalam video tersebut? Suci tentang peperangan. Ya betul, tepuk tangan untuk Suci. Nah, pernahkah anak-anak mendengar, membaca atau menonton kisah Mahabharata? Pernah. Di mana? Di TV, bagus. Di YouTube, ya di YouTube ada. Di Antv, ya betul, lihat tepuk tangan. Nah, berarti anak-anak sudah mengenal materi tadi, sudah menyimak dengan baik. Nah, anak-anak, nah di dalam Mahabharata terdapat berapa parwa tadi? 18 parwa. Nah, tadi kan sudah ada peperangan antara pihak Pandawa dan Korawa. Anak-anaknya. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa anak menjelaskan? Oh ya betul. Oke, tepuk tangan. Nah, pernah enggak anak-anak di rumah atau di lingkungan atau melihat kasus yang sama seperti yang ada di dalam cerita Mahabharata? Nah, kalau pernah, nah sekarang kalau kasus seperti itu, nanti anak-anak belajar berpikir yang tenang nanti tidak harus saling menghargai supaya tidak kejadian seperti yang ada di dalam cerita Mahabharata, saling terjadi permusuhan antara saudara sendiri. Anak-anak tidak boleh seperti itu, bermusuhan sama saudara. Nah, kalau nah anak-anak untuk hari ini kita akan belajar secara berkelompok, secara berdiskusi kelompok. Nah, anak-anak kan ber-12, 12. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, terdiri dari 4 kelompok. Sudah paham anak? Nah, kalau sudah paham, sekarang cari kelompoknya masing-masing. Oh, Bapak yang menentukan. Nah, Bapak dari bangku paling utara. Nah, kelompok 1. Bangku yang paling tengah, kelompok 2. Bangku yang paling selatan, kelompok 3. Nah, nanti anak-anak setelah berkelompok, Bapak akan bagikan LKPD. Sudah semua melihat menerima LKPD? Sudah, kalau sudah, sekarang anak-anak baca dulu petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, selalu pertama anak-anak buat nama kelompok dulu. Terserah anak-anak bikin nama kelompok apa yang sesuai dengan cerita. Nah, boleh Arjuna, boleh menggunakan Arjuna, boleh nama kelompok di sini. Oh, yang kalau di tengah Bima ya boleh. Ya, Drupadi, kelompok 3 Drupadi ya boleh. Diisi nama kelompok sesuai dengan nama tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata yang sudah anak-anak tonton di video tadi. Nah, kemudian tulis nama anggota kelompok. Kemudian diskusikan pertanyaan dengan kelompok kalian. Sudah paham, anak? Nah, kalau sudah, sekarang anak kerjakan. Nah, nanti jika anak-anak tidak mengerti, tidak paham, boleh ditanyakan.
Nah, silahkan bekerja nih. Ingat nih, waktu mengerjakan anak kita sudah sepakati tadi 20 menit. Nih. Sudah, anak? Nah, sudah. Nih, karena sudah waktu. Nih, kalau sudah semua. Nah, kalau sudah semua, nah, kegiatan diskusi kelompok anak-anak sudah selesai. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Nih. Nah, sekarang perwakilan kelompok. Nah, sekarang anak-anaknya dari perwakilan kelompok boleh siapa saja mempresentasikan hasil dari jawaban yang sudah anak-anak jawab tadinya. Yang pertama tadi sudah tentang Mahabharata, yang kedua tentang nama-nama Parwa dalam Mahabharata, kemudian anak-anak pilih satu Parwa, kan sudah tadinya pilih satu Parwa yang menarik menurut kelompok anak. Kemudian yang ketiga, apa penyebab dalam keluarga, terutama saudara sering terjadi perselisihan sampai permusuhan. Berikan solusinya menurut kelompok kalian tadi. Nah, dari kelompok satu silakan. Nah, yang lain dari kelompok lain tolong didengarkan dengan baik. Nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan. Nah, silakan kelompok satu. Ya, bagus. Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang lain ada bertanya? Nah, sudah paham. Nah, sekarang kelompok dua. Nah, silakan untuk kelompok dua mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan bersama kelompok kalian. Nah, ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk kelompok dua? Oh, tidak. Itu tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, sudah berani ya. Nah, yang terakhir sekarang kelompok tiga. Silakan. Nah, itu hasil dari kelompok tiga. Kelompok lain ada bertanya? Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Nah, anak-anak sudah berani tadi maju ke depan kelas berkelompok. Nah, sekarang coba anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan dari permasalahan atau LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, dari Depa ya, silakan Depa misalnya. Ya, bagus. Penangan untuk Depa. Depa sudah berani memberikan pendapat atau kesimpulan tentang LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, Bapak tambahkan sedikit nih. Nah, dengan mencari intisari dari setiap bagian Parwa dengan bahasa anak-anak sendiri, kita lebih gampang memahami isi dari masing-masing Parwa di dalam kisah Mahabharata. Karena di dalam Mahabharata itu bagian-bagiannya banyak. Sering anak-anak bingung anak-anak sudah menonton video tadi, sudah mencari intisarinya dengan menggunakan bahasa kalian, bahasa anak-anak sendiri, anak-anak lebih memahami. Nah, dalam permasalahan kita dengan saudara, nah seperti di soal nomor 3, dalam permasalahan kita dengan saudara, kita selesaikan harus dengan pikiran, hati yang jernih, dan tidak mengikut sertakan orang lain dalam masalah kita. Berarti kita harus saling menghargai dalam keluarga. Kita harus mengalah demi kebaikan. Biar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga. Nah, di sana anak juga tidak menceritakan kejelekan dari saudara kita kepada orang lain, karena belum tentu orang lain akan baik juga dalam menyampaikan kepada orang lain.
Nah, juga kita dengan saudara harus saling memaafkan. Oke. Nah, berarti sudah begini. Nah, tadi sudah anak-anak menyimpulkan Depangnya sudah berani menyimpulkan. Nah, bagaimana anak? Masih semangat dalam pembelajaran? Harus tetap semangat, nge. Harus semangat, tambah semangat, tepuk semangat lagi, nge. Nah, sekarang Bapak tepuk semangat, 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 semangat dalam pembelajaran, tidak boleh lesu-lesu, nge. Nah, anak dari kesekian materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan anak sudah membuat kelompok menyelesaikan masalah yang sudah Bapak berikan dalam LKPD. Nah, bagaimana kesimpulan tentang materi dari awal? Ada yang mau? Ya, siapa namanya? Oh, Pandey. Ya, silakan Pandey. Bisa disimpulkan ya materinya. Nah, tepuk tangan untuk Pandey. Sudah berani dia menyimpulkan. Ya. Nah, Bapak tambahkan sedikit. Ya. Nah, bahwa Mahabharata adalah sebuah kisahnya atau epos terbesar dalam agama Hindu. Nah, yang disusun oleh Maharsi Vyasa. Nah, yang terdiri dari 18 bagian yang disebut dengan Parwa atau Astadasa Parwa. Nah, yang mengisahkan tentang kerajaan Astinapura. Di sana juga mengisahkan tentang peperangan antara saudara sampai perjalanan ke akhirat atau sampai Pandawa itu meninggal dunia atau ke surga. Sudah mengerti anak? Sudah. Nah, kalau sudah semua mengerti, nah bagaimana anak-anak perasaan anak-anak? Senang, senang bagus. Berarti anak-anak dalam pembelajaran ini sudah senang. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi yang berjumlah 10 soal. Nanti dikerjakan dengan baik. Tetap baca penunjuk soal. Nah, sekarang akan Bapak bagikan soal evaluasinya. Tolong dikerjakan dengan baik. Sudah, anak? Karena sudah waktu dah. Sudah. Silakan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata dan belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam kisah Mahabharata. Nah, kalau sudah anak-anak paham, itu materi untuk selanjutnya. Nah, sekarang selanjutnya kita bernyanyi dulu. Bernyanyi lagu daerah. Lagu apa, anak-anak? Oh, Putri Cening Ayu, boleh. Nah, sekarang Bapak pimpin dari depan. 1, 2, 3. Putri Cening Ayu, Nyijeng Cening Juma. Ini sampunnya. Tua kelas, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Bapak akhiri. Setelah pimpin doanya. Tetap tangan Amustikarana. Berdoa, mulai. Nah, sekarang Bapak akhiri dengan Paramosanti. Om Santi, Santi, Santi. Di sini sudah muncul Pak apa namanya masalahnya juga sudah sesuai dengan LKPD-nya. Ini yang suka sesuai apa namanya masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu dibawa sebagai bahan ajar, ya sebagai topik yang dikembangkan di dalam kelas. Nah ini sudah muncul Pak menggunakan TPEC juga sudah, jadi menggunakan teknologi Bapak sudah terus
variasi interaksi bagus, bermakna, menantang, menginspirasi bagus. Yang apa namanya menikmati tadi Pak memberikan umpan balik, kemudian memberikan apresiasi, ini Pak nggih. Variasi interaksinya bagus. Terus inovasi mengorganisasi sumber belajar, nggih, ada LKPD untuk kebermaknaan juga, pakai PPT juga. Terus ada teknologi informasi komunikasi, nggih, niki yang rasa sudah cukup. Terus poin ketujuh, ya media pembelajaran, ya ada yang pakai konvensional digital, nggih, yang rasa cukup, bagus niki. Dan poin ke-8 niki ada berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, berpikir reflektif, dan pengambilan keputusan. Nah, ini juga apa namanya sudah muncul Pak nggih di pengambilan keputusan. Jadi dipilih parwo yang mana, mungkin Pak nggih, itu sudah pengambilan keputusan. Kemudian berpikir kritisnya juga sudah, berpikir kreatifnya juga sudah, karena Bapak di LKPD meminta untuk menyampaikan solusi kan gitu Pak. Nah, tapi berpikir efektifnya tadi mungkin yang terlewat Pak, seperti Napi berpikir efektifnya nih. Efektif. Nah, refleksinya gitu. Refleksi bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oh, nggih. Oh ya, berarti sudah muncul nggih. Ampun. Nggih, ampun sami niki 4 poin sudah muncul. Ya, kemudian yang 9, oke, berpikir tingkat tinggi dan yang asik, oke, cukup, gitu yang cukup. Dan terakhir mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi di kehidupan nyata, niki bagus. Oke, dados dan apa yang disampaikan nanti maknanya. Wong kesantawya kaiko dosa santawya wacika mamok santawya manaso dosa doat promadat kesamua suama. Ikut yang ambil dari Pujo Trisanyo bait ke-6, Pak. Memang karena di sekolah yang paling sering kita melaksanakan Pujo Trisanyo pagi sebelum belajar dan sebelum pulang. Nah, dia ngambil bait ke-6 karena di bait ke-6 menurut yang itu adalah doa yang mencerminkan pengakuan atau ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, Pak Komang. Nah, karena ketidaksempurnaan kita di dalam kita berpikir, berkata, berbuat. Nah, semoga dengan ketidaksempurnaan kita dapat ampunan atau memohon ampunan kepada Ido Sang Hyang Widiwasa atas kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja. Karena di dalam bait ke-6 Om Kesantawya kaiko dosa, kan kaiko melalui tindakan atau perbuatan kita yang tidak baik. Semoga Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Waciko dari kata wa, kata-kata, semoga kita perkataan kita selalu baik, kan? Dan yang terakhir adalah manaso dosa, pikiran. Nah, sebenarnya pertama itu dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah baik, otomatis perkataan,